Hai guys, di sini bareng Tilkul Stories. Nah, gimana nih? Masih suka pergi berlibur di pesisir pantai? Nah, jadi kali ini kita akan membahas film berjudul The Big House 2019 yang bercerita tentang sepasang sejoli pergi berlibur di sebuah rumah yang terletak di pesisir pantai. Namun naas keadaan tersebut justru membawanya selangkah lagi menuju ke akhirat. Dan daripada banyak cincong, berikutlah ceritanya. Dimulai dengan memperlihatkan pesisir pantai yang tercemar, dan saking tercemarnya di pantai perairan tersebut sama sekali tidak ada tanda kehidupan. Kemudian diperlihatkan jalan raya yang dilalui sebuah mobil yang digunakan oleh sepasang sejoli menuju ke sebuah rumah dari salah satu pemukiman tersebut, dan mereka bernama Randall and Emily. Sesampainya tujuan, mereka melihat wilayah pemukiman yang sama sekali tidak berpenghuni, yang entah kenapa tapi kemungkinan para penghuni pemukiman tersebut telah mengungsi atau telah mati secara berjamaah, yang diakibatkan oleh sebuah keadaan yang harus membuat para penduduk terpaksa. Kemudian saat sebelum masuk ke dalam rumah, mereka masih menyempatkan ini dan melanjutkannya di dalam rumah tersebut tepat seperti ini. Dan setelah itu Emily turun ke lantai bawah dari rumah tersebut karena ingin mencuci momoknya, dan di situ ia menemukan obat yang melimpah serta perabotan dapur yang berserak, dan juga melihat lemari es yang terpakai. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa rumah itu berpenghuni, dan benar saja tepat waktu itu datang seorang ibu-ibu sehingga Emily bergegas memberitahukan hal tersebut kepada Randall. What? Someone's in there downstairs. Get dressed. Kemudian Randall pun turun ke bawah untuk mengeceknya dan menanyakan kepada orang itu tentang kenapa kau ada di rumah ayahku. Namun ibu itu mengaku kepada Randall kalau ia sudah tinggal di rumah itu bersama ayahnya sejak Randall masih kecil. Dan ibu ini bernama Jen dan suaminya bernama Mitch. Kemudian mereka keluar untuk menikmati indahnya pemandangan sambil ngerokok dan menceritakan tentang Randall yang meninggalkan sekolahnya, yang membuat Emily ngambek. Tapi obatnya, sudahlah. Dan kemudian saat malam tiba, di mana saat mereka makan malam, di situ Emily merasa curiga dengan kedua orang yang mengaku pernah bekerja bersama ayah Randall waktu ia masih kecil. Dengan kelakuannya yang seringkali mengkonsumsi obat-obatan, tapi Randall tetap mencoba untuk menenangkan ketidaknyamanannya dengan kedua orang tersebut. Setelah itu mereka yang masih di luar ditinggalkan dengan Randall dan Jen yang masuk ke dalam rumah. Namun ternyata Jen kembali keluar entah kemana di mana karena hal tersebut tidak disadari oleh Mitch. Hingga pada saatnya Mitch menyadari kalau Jen sudah tidak berada di dalam rumah lagi. Hingga hal itu ia harus pergi mencarinya. Namun setelah itu Mitch pergi, muncul kabut tebal yang secara tiba-tiba ditambah lagi dengan bau yang cukup aneh sehingga Emily harus pingsan saat itu juga. Dan ketika Emily sudah sadar, ternyata kabut sudah tidak ada, dan ketika ia ingin mengecek ke kamar Mitch dan Jen, ternyata mereka sudah pulang sehingga Emily dan juga Randall memutuskan untuk melanjutkan tidurnya. Dan ketika keesokan harinya setelah terbangun dari tidurnya, di mana saat Emily menghampiri Jen untuk mengajaknya bercerita, namun tetapi Jen pergi begitu saja tanpa ucap sepatah kata pun dengan berjalan seperti zombie. Mrs. Turner? Merasa aneh dengan tingkah laku Jen yang semakin hari semakin sering mengkonsumsi obat-obatan yang tidak jelas fungsinya, mereka pun mencari Mitch untuk menolong Jen karena ialah yang paling mengenalnya. Namun karena tidak ketemu, mereka pun memutuskan rebahan di atas pasir sambil membakar kulit biar berkeringat di bawah terik matahari dengan ombakan pantai yang cukup mengikis pesisirnya. Di saat selagi menikmati angin sepoi-sepoi, Randall justru merasakan sakit pada perutnya sehingga ia harus segera terburu-buru ke toilet. Namun selagi Randall pergi, Mitch muncul secara tiba-tiba yang membuat Emily langsung menggunakan penutupnya.
Sementara Randall yang berada di toilet merasakan keanehan di tempat tersebut pada keran air yang mengalir, di mana terlihat kalau air mengental dan mengumpal, ditambah lagi dengan noda yang cukup aneh. Lalu karena mendengar suara dari lantai atas, ia pun langsung mengeceknya. Kemudian kembali kepada Mitch dan juga Emily di tepi pantai, di mana saat itu Mitch mencoba untuk berenang di pantai tersebut, dan ini yang terjadi. Ya, Emily pun terkejut karena mengira Mitch tenggelam atau terbawa ombak. Namun bisa jadi juga ada hal lain yang terjadi kepada Mitch. Dan ketika Emily mencoba menghampiri Mitch, ini yang terjadi. Ya, tanpa Emily sadari, ia justru menginjak sesuatu yang sepertinya itu adalah makhluk laut yang mati akibat ekosistem bahari alias laut yang tercemar, sehingga kematian makhluk itu yang terbawa ombak ke pesisir pantai dijadikan oleh cacing laut sebagai bahan perparasitan dan membuatnya semakin ganas. Bahkan dengan sekejap saja cacing itu merobek telapak kaki Emily dan bebas lalu lalang berparasit, sehingga itu membuat Emily tak mampu berjalan. Hal itu pun harus membuatnya bergerak ke dalam rumah ala-ala suster ngesot supaya bisa mengambil alat untuk mengeluarkan cacing itu dari telapak kakinya dan tidak berparasit selama-lamanya. Setelah itu, Emily menemukan Randall yang terkapar tengkurap dan ternyata Jen berubah menjadi makhluk yang 11-12 mirip dengan zombie, sehingga itu membuat Emily dan Randall berlari menahan rasa sakit mereka masing-masing. Dan ketika Emily menanyakan kepada Randall apakah Jen melukaimu, Randall pun menjawab kalau ia tak menyadari akan hal apapun. Dan saat itu pun kabut mulai muncul sehingga mau tak mau mereka harus kembali ke rumah itu lagi. Tapi sebelumnya Emily melihat mobil patroli yang tak terpakai, sehingga ia mencoba untuk menelpon bala bantuan. Lalu bala bantuan itu hanya memberitahukan bahwa semua daerah telah terekspos dengan kabut, sehingga Emily pun hanya diminta untuk masuk ke dalam rumah dan tutup semua celah supaya mereka tidak menghirup udara kabut tersebut. Namun ketika Emily menghampiri Randall, ia justru sudah terbaring lemah. Namun masih beruntung karena mereka masih bisa untuk masuk ke dalam rumah dengan menghancurkan jendela. Setelah itu mereka menyusuri lorong rumah untuk mencari kunci mobilnya, sambil Emily menyimpulkan bahwa sebenarnya yang terjadi bukan kabut melainkan sesuatu dari permukaan air yang terjadi ledakan populasi alga dengan tumpahan zat kimia, sehingga alhasil hal tersebut mempengaruhi udara yang membuat mereka harus waspada dengan menghirup oksigen. Dan karena kunci mobil yang belum ketemu, ditambah lagi dengan Randall yang sesat, Emily pun memberikannya minum yang entah itu air apa. Dan karena udara alga itu sudah masuk ke dalam rumah, Emily pun segera menutup semua celah agar tidak semakin parah. Setelah itu, Emily mengambil tabung gas udara oksigen dan tak sengaja melihat makhluk aneh yang sedang menggerogoti, yang sepertinya itu adalah polisi yang meninggalkan mobil patrolinya. Dan ketika Emily kembali kepada Randall, ini yang terjadi. Ya, ternyata Randall sudah berubah sama seperti Jen, yang kemungkinannya karena air yang dia minum tadi, atau kemungkinan juga karena pencemaran udara yang sudah berlebih ia hirup, sehingga Emily pun harus menggeplak kepala Randall saat itu juga. Beruntung Emily menemukan kunci mobilnya dan segera pergi dari tempat itu bermodal udara tabung oksigen yang dia bawa. Namun sayangnya karena jalan yang memang terhalang kabut membuatnya tak sengaja menabrakkan mobilnya, sehingga ia harus kembali nyesot dan tak sengaja tercebur ke perairan. Hingga kembali keesokan harinya, Emily terlihat sudah berubah sama seperti Randall. Dan karena semua pemain film ini sudah tidak jelas lagi, berarti selesailah sudah.
So itulah tadi cerita mengenai film The Big Host 2019 yang sebenarnya tidak terlalu menegangkan, tapi kengeriannya itu loh yang membuat saya untuk menyimpulkan pesan tentang sebetapa pentingnya untuk menjaga ekosistem alam agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita semua ya. Dan kalau kalian suka video ini silahkan like, subscribe dan komen agar supaya bisa meringankan beban hidup ini meskipun hanya sedikit ya. Ya sudahlah, sampai jumpa di video lainnya. Dah.